Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bagi anak-anak semuanya, siswa-siswi kelas 5 SDIT Al-Iswah Tuban. Saya berharap semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, semuanya semangat belajar dari rumah masing-masing, senantiasa menjaga belajar bersama dengan bimbingan ayah bunda di rumah. Anak-anak, sesuai dengan yang Ustadz sampaikan di video pertama, ini adalah video yang kedua yang kita akan membahas subbab yang keempat. Karena subbab 1-3 sudah kita bahas di video yang pertama, yaitu terkait dengan membaca surat At-Tin, menghafal surat At-Tin, dan menulis surat At-Tin. Untuk subbab yang keempat ini, pada video yang kedua, Ustadz akan menjelaskan terkait dengan isi kandungan surat At-Tin. Anak-anak, di surat At-Tin ini dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah ya, dengan pertama dengan buah tin, kemudian buah zaitun, kemudian dengan bukit Tursina, yaitu di ayat yang kedua. Sedangkan di ayat yang ketiganya adalah yang dimaksud dengan baladil amin, itu adalah kota Mekah, kota yang aman. Maka marilah kita simak mengapa Allah kok sedemikian bersumpah dengan 4 hal tadi, 2 buah dan 2 tempat. Buahnya buah tin, kemudian buah zaitun, sedangkan tempatnya Bukit Tursina atau Gunung Sinai, dan yang kedua adalah kota Mekah. Maka ini adalah bukan sesuatu yang biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan, ya semisal ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, pasti ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh dua buah ini. Untuk mengetahui apa keistimewaan yang terdapat dalam kedua buah ini, maka marilah kita simak penjelasan dari guru-guru kita melalui penjelasan beliau dalam videonya yang bisa kita simak bersama-sama berikut ini. Keajaiban yang luar biasa. Baik, kisah lain Bapak Ibu sekalian, penelitian juga, ini kisah nyata tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun. Jadi ada satu hormon di dalam otak manusia itu, kalau dia keluar itu sangat membantu manusia untuk mencerdaskan pikiran dia. Subhanallah, saya tidak teringat nama hormon ini, dan ini sangat jarang keluar. Setelah diteliti oleh seorang dokter Nasrani, bukan Nasrani maaf, ini penyembah, seorang dokter dari Jepang, penyembah matahari, nggak ada Tuhannya nih. Mereka menganggap matahari dewa mereka, kan kaisar mereka anggap anak dewa matahari, kan gitu. Yang jelas si dokter Jepang ini adakan penelitian di buah-buah, dia temukan hormon ini paling banyak di 2 buah, di buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun, 2 buah ini, gitu kan. Dan tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan wattini waz zaitun, Allah gabungkan 2 ini, buah tin dan buah zaitun ya. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, si dokter Jepang ini meneliti. Lalu dia mau cari tahu bagaimana caranya meneliti ini. Karena di Jepang buah tin tidak ada, maka dia menghubungi temannya dokter juga spesialis di Saudi. Dia bilang, bisa nggak kamu adakan penelitian untuk buah tin? Ada nggak di negara kamu? Ada, banyak buah tin. Di negara Timur Tengah banyak buah tin. Kalau buah zaitun masih bisa di mana-mana dikirim. Buah tin ini agak susah. Lalu kemudian kata dia, baiklah, coba adakan penelitian. Saya mau tahu kenapa 2 buah ini saja yang paling banyak hormon itu. Dan ini dibutuhkan oleh manusia. Artinya dianjurkan untuk dikonsumsi. Si dokter muslim ini meneliti, tidak ada niatnya untuk mengajak masuk Islam si dokter Jepang tadi ini. Dia mengadakan penelitian, betul ditemukan ya, hormon ini paling banyak di 2 buah ini. Dan dia coba kombinasikan antara 1 zaitun dengan 1 tin, dikombinasikan, ternyata hasilnya lebih efektif. Dia coba kombinasi sampai dia temukan. Jadi dia coba baca dalam surah ya, menjelaskan wattini waz zaitun. Dia teliti wattini waz zaitun satu-satu.
Tapi dia coba telisik dalam Al-Quran, ternyata kalimat zaitun itu diulangi 6 kali. 6 atau 7 kali dalam Al-Quran. Buah tin diulangi 1 kali saja. Maka dia coba kalau gabungkan itu, dikolaborasikan lagi. 1 buah tin di blender dan dicampur dengan 7 buah zaitun. Ditemukan hasil yang maksimal. Sampai hormon itu mencapai nilai 100%. Kalau dengan jumlah ini. Maka si muslim ini yang dari Saudi telepon temannya dari Jepang. Saya sudah teliti ini. Dan saya sendiri merasa keajaiban yang luar biasa, dia bilang. Karena saya temukan ini dalam Al-Quran ada. Disebutkan surahnya ini dan seterusnya. Dan ternyata dalam Al-Quran disebutkan buah zaitunnya 6 atau 7 kali dan buah tin 1 kali. Dan saya sudah kolaborasikan ini, saya sudah pertemukan. Dan saya temukan hasilnya maksimal, bisa sampai 100%. Setelah si orang Jepang ini membaca Al-Quran, dia tanya masuk Islam gara-gara itu. Ini minyak zaitun. Ya, saya termasuk pemakan minyak. Ya, sahur tadi pun saya nggak makan apa-apa, cuman makan minyak sama minum air saja sama kurma 3 butir. Cukup. Ya, minyak. Ini grapes, ini minyak zaitun ya. Minyak zaitun yang terbaik yang ada di mana? Yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu la syarqiyati wala gharbiyah. Minyak yang tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur, pohonnya maaf. Ya. Dalam surat An-Nur, la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Di mana kalau menurut yang saya baca dan para ahli-ahli naturopati mengatakan minyak terbaik itu justru malah letaknya ada di Palestina. Jadi minyak zaitun terbaik itu letaknya ada di Palestina. Kalau ini kan Spanyol. Oke. Apa minyak lagi? Ini lagi banyak Pak. Stoknya Pak. Ini minyak. Kalau ini VCO. Bedanya sama 3 ini apa? Beda. Kandungannya beda semua. Minum sekaligus boleh nggak? Boleh aja kalau mau. Tapi rasa minyak ya begitulah. Ya. Apa bedanya dengan semua? Yang jelas kalau untuk, jadi gini, lemak itu dia bisa memberikan energi kalau terbongkar, terutama lemak-lemak yang bersifat lemak jenuh, maaf, kalau terbongkar dan menjadi lemak baik, gitu ya. Makanya kita disuruh bergerak. Nah, ternyata minyak-minyak seperti ini, Bapak sekalian, ini bisa memberikan energi tapi untuk jangka panjang. Dia butuh waktu beberapa saat, beberapa jam untuk diolah tubuh. Ya makanya nggak langsung cepat. Jadi kalau Anda lemes jangan minum minyak, lama segernya. Tapi kalau lagi lemes Anda makanlah karbohidrat yang rasanya manis, cepat. Makanya kita disuruh Nabi SAW makan kurma kan, karena lagi lemes tuh, suruh makan yang manis-manis. Tapi tidak semua manis itu sama. Ya nanti kita bahas. Kalau ini jelas semua minyak-minyak ini kalau Anda makan, maka dalam riset yang saya baca itu jantung Anda akan clean, jantung Anda akan bersih. Tapi tidak cukup sekali 2 kali, Anda harus rutin minumnya. Ya, termasuk VCO ini salah satu yang saya senang ya. Sekarang pun saya lagi minum ini, kenapa? Karena VCO ini punya satu bahan atau asam namanya asam laurat. Asam laurat itu cuma ada di air susu ibu. VCO ini punya. Makanya ibu-ibu yang bukan ibu-ibu sih ya. Orang minum VCO ini biasanya BAB-nya bersih. Kayak anak bayi. Jadi kalau Anda mau tahu pencernaan kita sehat atau enggak, lihatlah hasilnya. Ya, tapi jangan dipelototin gitu terus, iya bener ya gitu, enggak juga gitu. Sekilas saja. Biasanya para pelaku food combining seperti itu, mereka kalau ngelihat badannya hari ini benar atau enggak, mereka ngelihat BAB-nya, fesesnya maaf. Ya, kalau fesesnya benar, ya benar gitu kan. Feses itu warnanya gimana? Anda googling aja, nggak usah kita bahas sekarang, nanti ilfil. Ya. Gitu ya sekalian, banyak sekali ya. Tapi ini beberapa pilihan yang kalau saya katakan pilihan terbaik. Kalau zaitun ini merupakan salah satu minyak yang Nabi SAW sangat suka menggunakannya, bahkan meminumnya. Bahkan Nabi, bagi anak-anak Anda yang ada masalah dengan ketombe, termasuk kutu, maaf gitu ya, zaitunnya cepat banget ngeluarin kutunya. Zaitun. Banyak jenis zaitun ya Bapak sekalian. Ya, ada beberapa jenis, tapi yang terbaik kalau Anda minum zaitun adalah zaitun yang judulnya ataupun namanya extra virgin olive oil. Ya, kalau Anda lihat nutrition fact di belakangnya itu nggak ada lemak, saturated fatnya hampir-hampir nggak ada sebenarnya. Ya zaitun. Kolesterolnya apalagi nggak ada. Jadi minyak tapi nggak ada kolesterol. Demikianlah anak-anak ya penjelasan dari guru-guru kita tadi terkait dengan keistimewaan yang terdapat dalam buah tin dan buah zaitun. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam kondisi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan.
Maka inilah yang kemudian harus kita yakini terhadap apa yang sudah Allah ciptakan pada manusia. Manusia itu Allah takdirkan penciptaannya adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian bagus diciptakannya. Seluruh apa yang ada dalam diri manusia itu memiliki satu keserasian, satu manfaat yang sedemikian luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kemudian harus kita hati-hati adalah pada ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Allah sudah menciptakan manusia dengan sedemikian mulianya penciptaan, akan kemudian menjadi turun hina dengan sehina-hinanya. Maka kita perlu kemudian mengaca pada diri kita semuanya untuk sebagai bentuk kesyukuran terhadap apa yang sudah Allah ciptakan pada diri kita. Marilah kita simak kembali penjelasan guru-guru kami. Ini ustadz kita semuanya, guru kita semuanya menjelaskan terkait dengan bagaimana Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Apa kehendak Allah yang ada di dalamnya. Lebih-lebih terkadang dalam diri kita memiliki satu perkiraan. Kenapa ya kok ada orang yang kemudian dilahirkan dalam kondisi yang tidak sempurna, tidak normal sebagaimana umumnya. Maka itu semuanya tetap dalam koridor ahsani takwim, karena itu adalah ukuran kita, sempurna tidak sempurna itu. Tapi Allah pasti ada sesuatu yang kemudian hikmah yang diberikan di balik seluruh penciptaan yang sudah Allah tentukan. Mari kita simak bersama video berikut ini. Ustadz, saya mau bertanya soal penciptaan manusia dalam At-Tin ayat 1-4. Allah sudah menegaskan bahwa Allah telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi mengapa pada saat ini ada bayi yang terlahir cacat, tidak normal, seperti bayi prematur dan sebagainya? Sebenarnya apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita dengan adanya kejadian tersebut? Antum baca terjemahan atau baca bahasa Al-Quran? Lihat kalimat Qurannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Ingat taqwim. Ahsani taqwim. Apa itu ahsani taqwim? Bentuk fisik terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. Bukan dengan sesuai pandangan antum. Sesuai dengan maslahat hidupnya. Bagi antum yang ideal begini. Bagi dia belum tentu baik. Antum gak tahu masa depan anak itu. Allah yang tahu tentang hikmah penciptaannya. Kenapa si fulan diciptakan begini? Karena di depan ada kebutuhan dia yang hanya bisa dicapai dengan begini. Kalau tidak begini nggak akan dapat dia. Antum tuh cuma lihat sekarang, pengen seperti idealnya antum. Jangan kaos Anda digunakan untuk ukuran orang lain. Karena belum tentu sama. Antum pernah ke Sudan. Di Sudan itu, Masya Allah teman-teman, ada satu tempat, satu daerah, yang pigmen kulitnya 4. Putih, kemudian coklat, kemudian hitam, dan ungu. Ungu Anda bayangkan, itu tempat. Begitu dilihat Allah membuat perbedaan warna ini bukan untuk menegaskan rasialisme, bukan, gak ada hubungan. Tapi untuk memuliakan mereka semua sesuai maslahat tempat tinggalnya. Di tempat yang putih, maaf, kadar cuaca panasnya mungkin masih standar. 20, paling panas 26, 27. Yang coklat 36, kan? Maaf, 36, 37. Yang hitam kisaran 40, 45. Yang ungu 50 derajat. Mahasiswa kita kalau kuliah di situ, itu kalau belum disiram air walaupun tidur malam, itu belum merasakan teduhnya. Belum merasakan. Teman-teman, apa hikmahnya? Masya Allah, indah. Salah satunya, Allah membuat kekuatan dalam beraktivitas. Lihat, yang kulit putih, begitu masuk ke lingkungan coklat, gak kuat dia beraktivitas. Cuman dia yang putih beraktivitas. Yang coklat ke hitam, kurang kuat. Yang hitam ke ungu, apalagi. Ternyata yang kulitnya ungu dibuat oleh Allah untuk menyesuaikan lingkungannya. Begitu keluar dia 50 derajat masih kerja nyantai aja. Tenang. Tenang. Dan tidak takut kulitnya akan hitam lagi karena sudah ungu. Maksimal. Nyaman dia. Tentram. Terus hidupnya tidak susah. Mau ceplok telur, tek. 15 menit jadi. Masya Allah. Nggak sibuk cari gas ini, gas itu, macam-macam. Selesai. Tenang, nyaman. Jadi Anda jangan melihat dalam perspektif Anda saja. Kita harus lihat dalam perspektif spiritual yang dengan itu ada maslahat diciptakan. Baik, coba bayangkan kalau di rumah wajah Anda sama semua dengan adik dan kakak. Kan repot itu ya. Ya, anak-anak kita lanjut. Ini berikut pada ayat yang ke-6 ya. Bahwa
Ketika Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, kemudian ada nanti di antara manusia yang Allah kembalikan dalam kondisi yang hina, dalam kondisi yang serendah-rendahnya, asfala safilin, ya, asfala safilin, yaitu dalam kondisi yang hina. Maka ada orang-orang yang kemudian terbebas dari satu kondisi hina tadi, yaitu Allah sebutkan dalam ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Keimanan dan amal soleh ini senantiasa harus beriringan dilakukan oleh manusia. Keimanan atau keyakinan terhadap Allah SWT harus senantiasa dijaga. Amal soleh, ketaatan, beribadah kepada Allah SWT juga harus senantiasa dilakukan. Nah, kita harus mengetahui apa ini kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia benar-benar menjadikan iman dan amal soleh itu mewarnai seluruh kehidupannya. Kita simak video berikut ini. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, menguat dan melemah. Dia bertambah kekuatannya dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Jadi memang siklusnya muter aja. Kalau iman melemah kita bermaksiat, maksiat makin melemahkan iman. Tapi kalau kemudian iman menguat, kita melaksanakan ketaatan, taat itu makin menguatkan keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu arahan kepada kita di dalam surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Jadi kuncinya mempertahankan supaya iman kita ini naik turunnya tidak melampaui batas-batas yang membahayakan, gitu ya. Ketika turun, maka satu, bertakwalah kepada Allah. Nah, ternyata kuncinya bertakwa lagi, menjalankan perintah Allah lagi, menjauhi larangannya lagi. Itu cara kita menjaga iman juga lagi. Kemudian kalau ada komitmen pribadi gitu, disambung dengan wakunu ma'as shadiqin, bersamalah orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang bisa membawa kita kepada kebenaran, menjaga kita di dalam kebenaran, bersama dengan orang-orang yang membuat kita makin bersemangat beramal saleh, bersama dengan orang-orang yang membuat kita itu merasa cemburu pada amal saleh, bersama orang-orang yang membuat kita insya Allah makin lama makin mendapatkan sesuatu pelajaran dari dia. Melihat wajahnya kita merenung, mendengar kata-katanya kita bertambah ilmu, gitu ya. Melihatnya melakukan sesuatu kita termotivasi untuk melakukan amal saleh yang lebih besar dan seterusnya. Ini kekuatan yang kita peroleh dari bergaul dengan orang-orang yang saleh. Itu. Jadi dua kunci ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah sebagai komitmen pribadi. Yang kedua, demi menjaga supaya kita ini istiqamah, carilah kawan-kawan yang baik, carilah kawan-kawan yang saleh, carilah kawan-kawan yang benar. Meskipun sekali lagi bersama orang-orang yang benar itu kadang-kadang lebih menyebalkan daripada orang yang tidak benar. Kalau kita punya teman tidak benar, kita berbuat maksiat juga dia santai-santai aja bahkan mendukung. Tapi kalau orang-orang yang benar, dia tidak rela kita jatuh ke dalam dosa-dosa. Dia mengingatkan, dia menegur, dia memarahi, dia meluruskan, dia mengoreksi, gitu. Alhamdulillah, kita hampir sampai pada penghujung penjelasan kita di surat At-Tin. Kita mendapati bahwa keimanan dan amal soleh itu sedemikian bermanfaat bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Keimanan kita yang kuat kepada Allah SWT akan senantiasa mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Dari kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah dalam bentuk ibadah ataupun amal soleh yang lainnya, itulah yang kemudian menjadi harapan kita untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Pahala itulah yang kemudian nanti akan bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Dengan rahmat Allah SWT, sehingga kita kemudian akan diberikan kenikmatan anugerah Allah berupa surga. Ini sudah menjadi ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang itu kemudian ditegaskan oleh Allah pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah itu adalah sebagai hakim yang paling adil, seadil-adilnya hakim. Allah menentukan segala sesuatu itu dengan keadilan yang Allah miliki.
Semuanya Allah ciptakan benar-benar dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sedemikian mengetahui apa manfaat, apa gunanya, apa hikmah dari seluruh kejadian yang ada dalam diri kita ini. Dari proses awal kita diciptakan dengan sebaik-baiknya, dan ada sebagian manusia yang nanti akan Allah kembalikan pada kondisi yang hina karena perbuatannya yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dijaga oleh Allah kemuliaannya, dan Allah berikan pahala yang tiada putus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, ini penjelasan dari Ustaz terkait dengan surat Ad-Din, isi dan kandungannya, dan kemudian menjadi catatan penting bagi kita semuanya bahwa dalam rangka kita menjaga kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita sejak kita dilahirkan, sejak kita diciptakan, yang bisa menjaga itu semuanya adalah iman dan amal soleh. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diciptakan, kita diberikan kesempatan hidup di dunia, dan kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di akhirat dengan satu kehidupan yang sedemikian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu harapan dalam menjalani kehidupan ini adalah kita ingin hidup kita semuanya adalah baik di dunia, selamat di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.